Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, Kevin udah lama banget nggak bikin tema video seperti ini, yaitu pilih kartu. Berkaitan itu semua, ini mungkin tentang potensi yang ada di diri sahabat bagian. Apakah kamu memiliki sebuah potensi yang luar biasa, terutama dari bunga spiritual kamu? Dan apakah bunga spiritual ini bisa mencerminkan hal-hal yang luar biasa di dalam benak sahabat kebahagiaan? Nanti kita sama-sama sahabat kebahagiaan memilih beberapa tumpukan kartu di sini. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah energi pilih kartu. Kevin ingatkan, ini adalah energi pilih kartu yang mungkin berkaitan dari potensi dari sahabat kebahagiaan. Maka dari itu Kevin meminta ketenangan hati dari sahabat kebahagiaan. Kevin meminta ketenangan hati dari kalian. Usahakan menonton video ini dalam kondisi relax, karena Kevin akan terhubung kepada intuisi sahabat kebahagiaan. Caranya adalah memilih beberapa pouch kartu di sini. Pilihlah satu aja. Nggak boleh milih 2, 3, 4 atau semuanya. Pilih satu kartu yang ada di pouch ini. Ya, sahabat bagian, usahakan kalian fokus pada diri kamu dalam kondisi rileks, dalam kondisi tenang, berkonsentrasi. Nanti pilih di antara keempat pouch ini. Di dalamnya ada beberapa kartu yang akan Kevin bacakan, terutama dari bunga spiritual kamu yang mewakili potensi dari diri sahabat bagian. Oke, Kevin beri waktu beberapa saat agar sahabat bagian memilih bukan hanya dari warnanya, bukan hanya dari tampilan pouchnya, tapi kalian pilih menggunakan intuisi kamu. Kita mulai sama-sama ya sahabat bagian. Silahkan kalian pilih satu di antara 4 pouch ini yang mewakili energi dari sahabat bagian. Kevin beri waktu beberapa saat. Oke, sahabat bagian, apakah kalian sudah memilih salah satu di antara keempat pouch kartu ini? Dan temanya adalah apa bunga spiritual kamu yang mewakili potensi dari diri sahabat bagian. Apakah kalian sudah siap? Untuk kalian memilih yang mana? Gunakan intuisi kalian ya. Kita akan baca bersama-sama. Untuk pel yang pertama adalah yang paling kiri. Apa sih bunga spiritual kamu yang mewakili potensi dari diri sahabat kebahagiaan? Untuk kalian yang memilih pouch ini, energinya seperti apa? Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi yang luar biasa pastinya ya, berkaitan dari bunga spiritual sahabat kebahagiaan yang memilih pouch ini, pouch pertama. Nanti Kevin akan bedah sama-sama ya bunga spiritual kamu. Ini mewakili energi spiritual dari sahabat kebahagiaan. Yang pertama adalah bunga lili, lalu ada bunga dandelion, ada bunga cactus flower, dan energi cakranya ini mewakili cakra di dalam diri kamu atau aura di dalam diri kamu. Kita akan bahas satu persatu untuk sahabat bagian yang memilih pouch pertama. Bunganya adalah bunga lili. Bunga lili ini adalah bunga spiritual sahabat kebahagiaan yang memilih pot 1. Bunga lili ini memang memiliki sebuah makna yang mendalam. Dalam beberapa tradisi sahabat kebahagiaan, ini memiliki makna tentang sebuah kesucian dan juga kemurnian. Bunga lili ini sering dikaitkan dengan kemurnian hati, spiritualitas, dan juga cinta yang murni. Dalam tradisi Kristen sahabat kebahagiaan, bunga lili ini melambangkan tentang kemurnian dari perawan Maria, dan sering dianggap sebagai simbol kebangkitan dan juga harapan. Untuk sahabat kebahagiaan yang memilih pouch pertama, kamu adalah seseorang yang memang memiliki hati yang luar biasa. Kamu adalah orang yang tulus.
kamu adalah orang yang bisa bangkit. Kamu akan menciptakan sebuah harapan-harapan baru. Ketika satu harapan tidak berhasil, kamu menciptakan sebuah harapan-harapan lain. Dari semangat kamu inilah, dari harapan itulah akan mewujudkan hal yang nyata. Hati kamu adalah hati yang suci. Maka imbangi dengan nilai-nilai yang spiritual. Bunga lili ini juga memiliki makna tentang sebuah transformasi dan juga kehidupan baru. Dalam konteks spiritual sahabat bahagiaan, bunga lili ini sering dikaitkan dengan siklus hidup. Ada kematian, ada kelahiran kembali, dan hal ini menjadikan sebuah simbol transformasi spiritual dalam perjalanan jiwa sahabat bahagiaan. Kamu akan bangkit. Kamu mudah sekali bertransformasi dan kamu tidak akan menengok ke belakang. Jika kamu merasa bahwa ini adalah versi terbaikku, maka kamu akan bangkit. Memiliki nilai spiritual yang cukup positif. Dan kamu sadar, di dunia ini tidak ada yang kekal. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Dan kamu adalah seseorang yang siap menerima takdir kamu. Namun kamu bisa merubah nasib kamu menjadi hal yang baru, menjadi hal yang lebih bermakna. Bunga lili juga memiliki makna tentang sebuah perlindungan dan juga kedamaian sahabat kebahagiaan. Karena lili ini dipercaya membawa energi pelindung dan juga energi yang menenangkan. Kehadirannya dalam ruang ini dapat membantu menciptakan sebuah suasana damai. Dan bunga lili ini juga mendukung seseorang untuk bisa bermeditasi karena bisa terkoneksi kepada diri pribadi dan juga batin yang terdalam. Sahabat kebahagiaan, kalau dalam kaitannya dalam energi kamu adalah orang yang memang tidak suka dengan keributan, selalu mencari hal-hal yang sifatnya adalah damai. Ini adalah karakter kamu. Ini adalah karakter kamu. Ketika kamu menggunakan bunga lili di sini sebagai simbol spiritual kamu, hidup kamu akan menjadi jauh lebih damai, dilindungi, diberkati, dan akan semakin fokus ke dalam nilai spiritual kamu. Lalu bunga lili ini juga dikaitkan dengan kesucian cinta dan juga kesetiaan. Rata-rata sahabat bagian orang yang terhubung kepada koneksi yang terdalam di dalam bunga lili ini memiliki karakter orang yang memang setia. Kalau hanya satu orang, ya hanya satu orang saja. Dan apapun yang dilakukan adalah tulus. Bunga lili ini adalah simbol dari ketulusan. Kamu adalah orang yang tulus. Kamu adalah orang yang benar-benar original. Tidak bisa menjadi orang lain. Kamu adalah diri kamu sendiri. Dan dalam budaya timur, bunga lili ini juga melambangkan tentang kesempurnaan spiritual dan hubungan yang baik dengan ilahi. Ketika kamu fokus kepada Tuhan kamu meminta apapun kepada Tuhan kamu, Tuhan kamu akan memberikan itu semua. Karena hati kamu tulus untuk berdoa, kamu ikhlas, sehingga energi positif mudah sekali masuk ke dalam diri sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah bunga dandelion. Dandelion ini mungkin sahabat kebahagiaan sering lihat ya. Dandelion ini bisa tumbuh dimanapun. Dan bunga spiritual kamu adalah dandelion, melambangkan tentang sebuah kekuatan dan juga ketahanan. Dandelion ini dikenal sebagai bunga yang mampu tumbuh di lingkungan manapun, termasuk lingkungan yang keras, yang melambangkan tentang diri sahabat kebahagiaan yang bisa bertahan dalam kondisi apapun. Kamu bisa beradaptasi dimanapun. Ini adalah diri kamu. Dandelion juga memiliki sebuah harapan dan juga keinginan. Ketika dandelion berubah menjadi bulu-bulu halus yang dapat ditiup oleh angin, ini sering dikaitkan dengan harapan dan juga impian. Ada beberapa tradisi sahabat kebahagiaan meniup bunga dandelion. Ini membuat permohonan itu bisa dicapai di dalam sebuah manifestasi. Mungkin kamu bisa menggunakan bunga dandelion dan kemudian kamu berharap, berdoa, bunganya kemudian ditiup. Maka itu bisa menjadi sebuah kenyataan dari harapan kamu, seperti melakukan sebuah law of attraction. Dan bunga dandelion ini juga bisa terkoneksi antara dunia kamu dan dunia roh dan dunia alam. Kamu memiliki kepekaan yang luar biasa. Kamu bisa mendapatkan pesan atau memberikan pesan kepada roh leluhur kamu, kepada alam semesta.
Karena kamu memang bisa memiliki kekuatan atau kemampuan membuka dimensi spiritual. Dan bunga dandelion ini juga memiliki karakteristik seseorang yang mampu dan bisa memberikan energi penyembuh atau pembersihan. Mungkin ini adalah kemampuan spiritual sahabat bagian. Kamu seorang healer, kamu adalah seorang penyembuh, sehingga kamu bisa memurnikan energi negatif menjadi energi yang positif karena ada sebuah keseimbangan. Lalu bunga yang selanjutnya adalah cactus flower atau bunga kaktus sahabat bagian. Biasanya kaktus itu kan punya duri-duri ya, tapi ketika bunganya mekar, bunganya sangat indah banget. Dan bunga spiritual sahabat bagian adalah bunga kaktus, tentang sebuah ketahanan dan juga perlindungan. Kaktus ini melambangkan tentang kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Sehingga sahabat bagian, dimanapun kamu berada, kamu adalah orang yang tulus, kamu adalah orang yang istilahnya adalah menerima segala sesuatunya dengan ikhlas. Kamu bisa bangkit, dan kamu mau ditaruh dimanapun, kamu bisa bangkit di situ. Dan kamu adalah seseorang yang mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Tentang sebuah kesederhanaan dan juga kebijaksanaan menjadi karakter dan juga potensi yang ada di dalam diri sahabat bagian. Sehingga ketika kamu fokus pada sesuatu hal yang benar-benar penting, maka hal itu yang akan menjadi prioritas kamu. Dan bunga kaktus ini juga melambangkan tentang cinta tanpa syarat. Ketika kamu mencintai seseorang, tidak akan memberikan sebuah syarat apapun. Ya, kamu tulus apa adanya. Dan kamu juga memiliki ketegasan yang kuat. Kalau iya, iya. Kalau enggak, ya enggak. Dan kamu tidak memiliki syarat apapun dalam mencintai. Yang penting saling percaya satu sama lain. Lalu bunga kaktus di sini juga memiliki tentang sebuah keseimbangan energi. Karena kaktus sering dianggap sebagai penjaga energi. Dan sahabat bagian, ketika kamu menaruh bunga kaktus ini atau tanaman kaktus yang berbunga di rumah-rumah, ini bisa dipercaya menyerap energi negatif dan membantu menjaga harmoni terutama di lingkungan sekitar. Dan ini adalah bunga yang luar biasa yang bisa mencerminkan tentang hal-hal positif untuk sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari cakra atau energi cakra diri kamu atau warna aura ya sahabat bagian, warna aura kamu diliputi oleh warna hijau, warna biru, hijau dan biru. Kita membahas dulu tentang warna hijau. Warna hijau di sini letak cakranya ada di cakra anahata atau di cakra jantung sahabat bagian. Kartunya adalah movement dan juga abundant. Ya, kamu bisa berpindah dimanapun, mudah sekali beradaptasi, tidak stagnan, selalu bergerak maju, dan selalu mencari sebuah inovasi. Rata-rata sahabat bagian bukan tipe orang yang kelemar-kelemar, malas-malesan, enggak. Kamu jalannya cepat. Langkah kamu ini benar-benar langkah yang memiliki kepercayaan diri. Apapun yang kamu kerjakan bisa menghasilkan yang berlimpah. Karena hati kamu positif, hati kamu suci, hati kamu penuh dengan keberkahan. Sehingga abundant, energi keberkahan, energi keberlimpahan ini mudah masuk ke dalam diri sahabat bagian ketika kamu fokus. Lalu selanjutnya adalah kartunya trust dan juga flow. Warnanya adalah biru. Ya, warna biru di sini letak cakranya yang paling kuat itu ada di cakra tenggorokan sahabat bagian atau throat chakra atau cakra visuddha. Dan throat chakra di sini melambangkan tentang sebuah pemurnian, flow dan juga trust. Kamu adalah tipe orang yang ngalir apa adanya, nggak dibuat-buat dan juga natural. Dan kata-katamu ini bisa menjadi sebuah realita. Maka selalu berhati-hati dengan kata-katamu. Lebih baik fokus kepada hal yang positif, berafirmasi hal yang positif, maka itu bisa mewujudkan kenyataan yang ada. Dan ketika kamu mendoakan seseorang, mendoakan agar dia sembuh, maka dia sembuh. Mendoakan yang terbaik kepada seseorang akan menjadi yang terbaik. Dan ini adalah energi spiritual yang luar biasa yang dipancarkan dari throat chakra kamu. Dan aura kamu paling dominan adalah hijau dan juga biru. Oke, ini adalah energi
yang bisa kami lihat, terutama untuk kalian yang memilih pots yang pertama. Dan kita akan cek untuk pots yang kedua. Sahabat bagian, untuk kalian yang memilih pots yang kedua, warnanya adalah merah. Ini adalah energi dari sahabat bagian. Ada bunga spiritual apa yang melambangkan tentang energi kamu? Kita akan cek bersama-sama. Bunga spiritual kamu adalah rose, bunga mawar berwarna merah. Lalu adalah bunga lavender. Lalu ada bunga tulip. Dan energi cakranya adalah ini. Ini adalah energi cakra untuk sahabat bagian. Kevin akan bahas satu persatu untuk kalian yang memilih pel ini. Ini adalah energi yang luar biasa ya, karena kalian memiliki kemampuan yang cukup positif. Bunga mawar adalah bunga spiritual kamu. Bunga mawar ini identik dengan cinta dan juga kasih sayang. Mawar seringkali menjadi sebuah simbol cinta dalam beberapa tradisi, dalam beberapa hal ya sahabat bagian, termasuk cinta yang romantis, cinta yang ilahi, maupun cinta untuk diri sendiri. Dan warna-warna merah seperti bunga mawar ini memiliki makna tentang sebuah cinta penuh dengan gairah dan juga keberanian. Maka bisa mengindikasi bahwa sahabat bagian, kamu adalah orang yang berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kamu. Ketika kamu mencintai seseorang dan benar-benar layak, maka kamu akan mempertahankan itu. Kamu berani mengutarakan kebenaran, dan kamu berani mendamaikan siapapun. Karena energi kamu adalah energi penuh dengan cinta kasih. Dan hal-hal yang berkaitan dari ranah spiritual, bunga mawar memiliki makna tentang sebuah kesempurnaan spiritual. Mawar melambangkan tentang sebuah perjalanan spiritual menuju kesempurnaan dengan lapisan kelopak yang melambangkan tentang sebuah perjalanan menuju pusat jiwa. Maka ketika sahabat bagian, kamu mendalami nilai spiritual kamu akan masuk ke dalam jiwa kamu yang terdalam, dan energi kamu penuh dengan cinta kasih. Bunga mawar juga melambangkan tentang sebuah transformasi dan juga keabadian sahabat bagian. Dalam beberapa tradisi mistik, mawar melambangkan tentang transformasi spiritual, keindahan abadi, hubungan mendalam dengan Tuhan atau energi semesta. Sehingga sahabat bagian bisa merasakan energi semesta memberikan cinta kasih kepada diri kamu. Kamu dekat dengan suara Tuhan, suara keilahian. Karena yang akan diberikan dari Tuhan kepada kamu adalah energi cinta, energi keberanian. Dan ini adalah simbol yang luar biasa untuk sahabat bagian. Lalu yang selanjutnya adalah bunga lavender. Nah, bunga lavender, meskipun bukan bunga asli Indonesia ya sahabat bagian, bunga lavender ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam tentang sebuah ketentraman dan juga penyembuhan sahabat bagian. Karena lavender ini dikenal memiliki energi yang mendapatkan penyembuhan atau energi yang menenangkan. Biasanya kan sahabat bagian juga sering mencium wangi aromaterapi, wanginya adalah lavender. Itu biasanya kalau misalkan orang mencium wangi lavender, yang dirasakan itu adalah tenang, energinya damai. Dan ini adalah energi spiritual sahabat bagian. Karena bunga lavender secara spiritual memberikan sebuah harmoni dan juga membantu menenangkan pikiran serta meningkatkan dalam ranah meditasi. Kamu adalah seseorang yang memang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Kamu bisa menciptakan sebuah harmoni dalam cinta kasihmu kepada seseorang, termasuk kepada diri pribadi. Karena energi bunga lavender ini memberikan sebuah perlindungan juga dan juga kemurnian. Dan lavender sering digunakan untuk membersihkan energi negatif di dalam sebuah ruangan atau membersihkan aura. Dan kehadirannya ini dianggap mampu melindungi dari pengaruh buruk. Ya mungkin saat bagian bisa menggunakan bunga lavender sebagai hiasan
rumah kamu, kamar kamu, tempat tinggal kamu, atau mungkin juga menggunakan aromaterapi dengan wangi lavender, karena bisa melindungi energi kamu dari pengaruh-pengaruh buruk, termasuk membersihkan aura diri sahabat kebahagiaan. Lalu lavender itu memang identik dengan keseimbangan dan juga intuisi sahabat kebahagiaan, karena warnanya ungu. Warna ungu itu identik dengan intuisi. Ketika sahabat kebahagiaan menjadikan bunga lavender ini sebagai bunga spiritual kamu adalah seseorang yang memiliki intuisi dan juga koneksi dengan energi semesta ini dengan level yang lebih tinggi, sehingga sahabat kebahagiaan mudah sekali terhubung kepada semesta. Dan ketika kamu melakukan sebuah meditasi kamu boleh dibilang berhasil atau terfokuskan, sehingga apapun yang kamu cari di dunia ini, termasuk keseimbangan, termasuk meningkatkan intuisi, ini mudah terfokuskan sahabat kebahagiaan. Oke. Selanjutnya adalah bunga tulip. Oke, Kevin ini reading, baca sambil di bawahnya ada kucing nih. Jadi kadang-kadang kaget. Oke, sorry ya. Kita bahas lagi tentang bunga tulip. Untung nggak latah ya. Oke, bunga tulip. Bunga tulip ini bukan bunga asli Indonesia juga ya, sahabat kebahagiaan. Bunga tulip itu melambangkan tentang sebuah cinta yang sederhana dan juga ketulusan. Karena tulip melambangkan cinta yang murni dan juga kesederhanaan. Rata-rata sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang sederhana, orang yang nggak neko-neko. Dan bunga ini juga sering dianggap sebagai simbol pengabdian dan juga kejujuran. Dan kamu yang memilih pel ini atau pots yang kedua adalah tipikal orang yang memiliki energi yang setia, energi orang-orang yang jujur. Sehingga kalau misalkan berbohong itu kayaknya berat banget, karena ini adalah simbol dari kejujuran. Dan bunga tulip ini adalah simbol dari kebangkitan serta harapan. Sebagai bunga musim semi sahabat kebahagiaan, bunga tulip ini mencerminkan tentang awal baru atau kebangkitan atau sebuah harapan. Dan ini mengingatkan kita sahabat kebahagiaan untuk tetap optimis meskipun menghadapi berbagai masalah-masalah yang sulit. Apapun masalahnya, kamu optimis, semua bisa dilalui dan kamu bisa bangkit. Ini adalah kekuatan dan juga potensi yang sahabat kebahagiaan miliki. Keindahan dalam kesederhanaan adalah simbol di bunga tulip. Biasanya di kartu tarot itu ada beberapa kartu yang tersimpan esoteris atau simbol bunga tulip. Karena bunga tulip ini melambangkan bahwa keindahan dapat ditemukan dalam kesederhanaan hidup. Dan hal ini bisa menginspirasi sahabat kebahagiaan untuk menghargai hal-hal kecil namun bermakna. Dan kamu adalah pribadi yang memang sangat menghargai hal-hal yang kecil. Karena kamu menghargai hal yang kecil, maka hal yang besar akan hadir untuk diri sahabat kebahagiaan. Ini adalah bunga spiritual yang cukup positif untuk kalian yang memilih pel kedua. Dan untuk energi cakranya, ini luar biasa ya, karena ini berkaitan dengan energi cinta kasih dan juga semangat, terutama dari keberanian bunga mawar. Kartunya adalah passion. Letak cakranya ini ada di cakra dasar atau root cakra atau cakra muladhara. Ketika seseorang memiliki cakra muladhara yang kuat, maka dia adalah orang yang tangguh, penuh dengan gairah. Kamu adalah seseorang yang penuh dengan gairah. Kamu memiliki daya tarik yang luar biasa, sehingga orang melihat kamu akan suka. Dan di sini energinya adalah sweetness dan juga comfort. Letak cakranya ini ada di cakra mahkota. Ada di cakra mahkota sahabat kebahagiaan. Atau nama lainnya adalah crown cakra atau cakra sahasrara. Dan energi kamu adalah energi-energi yang bisa memberikan rasa nyaman kepada sekeliling. Karena energi kamu adalah energi pengasihan sahabat kebahagiaan. Seseorang yang dekat sama kamu itu mudah nyaman, karena kamu adalah energi-energi yang positif, yang memberikan kenyamanan dan juga rasa manis. Sehingga pertama kali orang ketemu sama kamu, dia akan bilang kamu bikin nyaman sama aku. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Dan yang paling luar biasanya adalah kepercayaan diri yang kuat. Karena mungkin ini adalah terlibat di dalam sebuah kesederhanaan
terlibat di dalam sebuah keberanian dan cinta kasih yang kuat, sehingga energi kamu memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kamu percaya pada diri kamu, dan kamu punya value yang sangat berarti, sehingga tidak mudah dipermainkan. Rata-rata fansnya ini banyak untuk kalian yang memilih pel kedua ini. Dan banyak yang suka sama kamu, karena kamu cukup menarik. Kamu ada pusat perhatian. Kamu sudah menjadi diri kamu sendiri. Dan aura jiwa kamu yang paling kuat ini adalah warna merah dan warna pink. Warna hitam di sini adalah bukan bentuk dari energi negatif ya, tapi bentuk dari pelindungan kamu yang membuat kamu memiliki value di dalam diri. Aura kalian yang paling bersinar adalah merah dan juga pink. Warna yang cukup positif untuk sahabat kebahagiaan yang memilih pel kedua ya. Ini untuk kalian yang memilih pel kedua, bunganya adalah mawar yang lebih dominan. Kita akan lanjut untuk kalian yang memilih pel yang ketiga. Kita akan cek ya sahabat bagian untuk kalian yang memilih pel ketiga atau pouch yang ketiga, energinya seperti apa. Kita akan cek bersama-sama. Oke. Ada bunga apa sih yang melambangkan tentang energi spiritual kamu dan juga potensi diri kamu? Yang pertama adalah lotus. Lotus atau bunga teratai ya sahabat bagian. Lalu kemudian bunga amarilis dan juga bunga jasmin. Bunga jasmin atau bunga melati ya. Untuk energi cakranya ini adalah energi cakranya atau warna aura jiwa kamu yang mewakili energinya. Kevin akan bahas satu persatu ya sahabat bagian. Yang pertama adalah bunga lotus atau bunga teratai. Ya, berbagai tradisi itu melambangkan tentang bunga teratai. Ini adalah bunga yang memiliki makna spiritual yang tinggi, yaitu tentang sebuah pencerahan dan juga kesadaran secara spiritual. Teratai, terutama di dalam budaya timur saat bagian, ini melambangkan tentang sebuah pencerahan secara spiritual. Ya meskipun bunga ini tumbuh di dalam air yang keruh, namun bunga lotus atau bunga teratai akan tetap mekar dengan keindahan yang sempurna. Dan hal ini mengajarkan kita untuk melampaui kesulitan dan mencapai kesadaran yang jauh lebih tinggi. Rata-rata kalian adalah orang-orang yang berkesadaran, selalu mendapatkan sebuah pencerahan, belajar dari pengalaman dan selalu memperbaiki nilai di dalam diri. Karena kamu adalah orang yang sadar, bukan orang yang hanya mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kamu adalah orang yang cukup jenius untuk memahami setiap keadaan dan kemudian hal itu dijadikan sebagai pencerahan di dalam diri kamu. Guru sejati kamu adalah diri kamu sendiri. Dan bunga lotus ini juga melambangkan tentang sebuah kemurnian dan juga transformasi. Karena teratai adalah simbol kemurnian hati dan juga pikiran. Dan ini juga melambangkan tentang sebuah perjalanan transformasi dari kegelapan menuju sebuah cahaya. Dan rata-rata sahabat bahagiaan yang memilih pel ini memang sudah menemukan kebangkitan secara spiritual. Kamu sudah bangkit secara spiritual, sehingga banyak sekali kemampuan-kemampuan positif yang hadir untuk diri sahabat bahagiaan. Menjadi seseorang yang memiliki pencerahan kepada siapapun. Orang mudah sekali datang kepada kamu dan kamu memberikan solusi yang terbaik. Kamu bisa menjadi orang yang bijaksana. Dan kamu adalah old soul. Kamu adalah orang yang memiliki jiwa tua, sehingga membimbing orang-orang yang membutuhkan diri sahabat bahagiaan. Dan bunga lotus ini juga melambangkan tentang sebuah keharmonisan serta keseimbangan. Dalam filosofi Hindu dan juga Buddha, teratai ini mencerminkan tentang sebuah keseimbangan antara dunia materi dan dunia spiritual sahabat bahagian, sehingga membantu menciptakan sebuah harmoni di dalam sebuah kehidupan. Karena kamu bisa menjaga kedua elemen ini, dunia materi dan dunia spiritual. Lalu yang selanjutnya adalah bunga amarilis. Bunga amarilis itu bentuknya seperti ini ya sahabat bahagian. Bunga amarilis mungkin bunga ini jarang terdengar atau terlihat, tapi mungkin sahabat bahagian
pernah melihat atau mungkin juga punya bunganya. Bunganya adalah bunga amarilis. Bunga amarilis ini melambangkan tentang sebuah keberanian dan juga ketahanan. Karena amarilis ini sering dikaitkan dengan keberanian dan juga tekad. Secara spiritual, bunga ini mengingatkan kita untuk tetap kuat dan berani menghadapi segala macam tantangan hidup. Masalah cinta, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah apapun, semuanya bisa dihadapi. Karena kamu bisa menghadapi segala macam tantangan di dalam hidup kamu. Dan inilah yang mendorong diri kamu untuk bisa kuat dan untuk bisa bertahan. Karena kesadaran dan juga kesabaran kamu adalah jati diri kamu yang sebenarnya. Dan bunga amarilis ini juga memiliki makna tentang sebuah keindahan yang berkembang dalam waktu. Karena mekarnya bunga amarilis ini yang pelan-pelan saat bagian melambangkan sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran dan menunjukkan bahwa keindahan sejati membutuhkan waktu untuk berkembang. Karena kamu adalah orang yang berproses, sehingga tidak suka dengan sesuatu hal yang buru-buru. Kamu adalah tipe orang yang pemikir, menikmati segala proses di dalam kehidupan ini untuk berkembang dan mendapatkan pencerahan seperti di energi lotus. Karena bunga amarilis tumbuhnya itu memang berproses saat bagian. Bunga ini juga memiliki makna tentang sebuah keagungan serta inspirasi. Karena amarilis ini sering dianggap sebagai bunga yang memancarkan energi inspirasi yang bisa membantu seseorang untuk menemukan potensi yang terbaik di dalam diri. Sehingga kata-katamu penuh dengan makna, tulisan kamu penuh dengan makna. Karena ada energi pencerahan di situ. Dan kamu adalah orang yang menginspirasi. Ini adalah bunga spiritual saat bagian. Oke, selanjutnya adalah bunga melati atau bunga jasmine. Ini termasuk simbol negara kita ya, simbol negara kita atau bunga kebangsaan kita, biasanya disebut sebagai puspa bangsa. Karena bunga melati mudah sekali tumbuh di Indonesia. Bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa melambangkan tentang hal-hal yang positif, terutama adalah kesucian dan juga kerendahan hati. Karena melati melambangkan tentang kesucian dan juga kemurnian hati, serta keindahan dalam kesederhanaan. Dan bunga melati ini sering digunakan dalam berbagai upacara spiritual untuk menciptakan suasana yang sakral. Maka saat bagian kamu adalah tipe orang yang memang selalu menikmati waktu itu dengan quality time. Pertemuan kamu dengan siapapun selalu menciptakan sebuah quality atau kualitas yang benar-benar bermakna, sehingga bisa berbicara dari hati ke hati. Dan kamu adalah seseorang yang memang mengikuti sebuah tradisi, serta energi kamu penuh dengan kerendahan hati. Bunga melati juga simbol dari cinta dan juga simbol dari keintiman. Dalam beberapa budaya South bagian, melati ini menjadi simbol cinta yang mendalam, penuh dengan kasih sayang dan spiritual. Karena keharumannya membawa energi cinta yang lembut dan juga ketulusan. Dan ini adalah energi South bagian penuh dengan cinta serta keintiman. Dan bunga melati ini juga simbol dari kedamaian serta spiritualitas. Karena wangi atau keharuman melati ini dipercaya membawa ketenangan dan membantu seseorang terhubung dengan energi spiritual yang lebih tinggi. Dan ini juga sering digunakan dalam meditasi untuk membersihkan pikiran dan juga memperkuat intuisi. Bunga ini adalah bunga yang menjadi ciri khas dari South bagian. Selalu memiliki karakter seseorang yang rendah hati, orang yang intim, orang yang mencintai kedamaian. Dan ini adalah simbol dari
energi sahabat bahagia, terutama dalam potensi. Jika mungkin bunga-bunga ini yang Kevin sebutkan dijadikan sebagai simbol atau bunga spiritual kamu, maka hal ini bisa semakin terkoneksikan antara diri kamu dengan nilai spiritual. Oke, dan untuk selanjutnya adalah aura jiwa kamu. Ini adalah aura jiwa kamu atau cakra yang ada di dalam diri kamu. Warnanya adalah ungu, hijau, dan juga putih. Ini warnanya adalah putih ya sahabat bagian. Kita bahas dulu tentang warna ungu di sini. Kartunya adalah intuisi. Ya, kamu yang memiliki nilai spiritual yang kuat pastinya terhubung kepada intuisi yang kuat. Letak cakranya ini ada di cakra ajna atau di cakra mata ketiga. Dan cakra ini adalah pusat komando kamu saat bagian. Selalu ikuti intuisi kamu, karena ini bisa menjadi sebuah petunjuk. Kamu adalah orang yang mungkin bisa melihat sebuah pemandangan indah di masa depan, sehingga akan jauh lebih bisa berhati-hati, karena kamu adalah orang yang solutif. Dan ini adalah energi sahabat bagian yang memiliki intuisi yang kuat banget, sehingga kamu seseorang yang selalu tercerahkan, karena intuisi kamu memandu diri kamu ke dalam pemahaman-pemahaman yang jauh lebih positif. Dan memang ada kaitannya juga antara intuisi kamu dengan bunga lotus, bunga jasmine, dan bunga amaryllis. Warnanya adalah ungu. Selanjutnya adalah hijau. Warna hijau ini sahabat bagian sudah tahu ya, ada di cakra jantung atau di cakra anahata. Cakra jantung atau cakra anahata melambangkan tentang sesuatu hal yang damai. Kalimat oracle-nya adalah rest atau istirahat, dan juga balance, keseimbangan. Kamu adalah orang yang memang mengikuti naluri kamu, mengikuti intuisi kamu. Kamu tidak pernah memaksakan diri kamu untuk seperti apa dan bagaimana. Selalu meluangkan waktu untuk mengistirahatkan pikiran, perasaan, fisik, semuanya. Kamu selalu memberikan ruang untuk diri kamu, berdoa kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembahyang, sholat, dan lain sebagainya, sebagai bentuk keintiman kamu kepada Tuhan. Ketika kamu melakukan hal itu, kamu merasa damai dan energi kamu memang seimbang. Kedua kalimat oracle ini adalah rest dan juga balance, yang memiliki makna tentang diri kamu memiliki keseimbangan yang luar biasa. Diri kamu adalah seseorang yang bisa menciptakan sebuah kestabilan antara energi kesadaran, sehingga sahabat bagian bisa menikmati hidup ini dengan sukacita. Lalu adalah isolasi. Ya, isolasi di sini adalah tentang fokus diri kamu kepada nilai spiritual kamu. Kamu bukan tipikal orang yang mudah terbuka kepada siapapun. Kamu selektif. Tidak semudah itu kamu mempercayai banyak orang. Karena kamu punya intuisi yang kuat, sehingga kamu bisa memilih mana orang-orang yang bermanfaat buat kamu, mana yang tidak. Dan kamu adalah tipikal orang yang selektif, sahabat kebahagiaan. Dan rata-rata memang kamu menyukai atau mencintai hal-hal yang sifatnya adalah tenang. Tidak suka sesuatu hal yang sifatnya adalah ramai. Bukan berarti kamu introvert, tapi ketika kamu sendiri, kamu menikmati banyak hal. Kamu jauh lebih produktif. Dan kamu bukan tipikal orang yang hobinya keluyuran, kelayapan, tidak. Kamu hobi beribadah, kamu hobi bermeditasi, kamu hobi merenungi sesuatu dengan banyak hal, dengan hal-hal yang positif. Mungkin membaca buku, dan lain sebagainya. Dan ini adalah energi spiritual yang luar biasa untuk sahabat bagian yang memilih pel ketiga atau pouch yang ketiga. Oke, energinya cukup positif ya sahabat bahagiaan, dan bunga lotus di sini adalah gambaran dari energi spiritual sahabat bahagiaan serta potensinya. Kita lanjut ke pouch yang terakhir, yaitu pouch yang keempat. Untuk sahabat bahagiaan yang memilih pouch yang terakhir atau pouch yang keempat, bunga spiritual kamu adalah, kita akan cek. Nah, bunganya adalah ada sunflower atau bunga matahari. Lalu selanjutnya di sini adalah bunga daisy,
atau bahasa Indonesianya itu adalah bunga aster ya, bunga aster. Lalu selanjutnya bunga anemon. Dan untuk energi cakra atau aura jiwa kamu adalah ungu, orange, dan juga kuning. Ini adalah energi dari sahabat bagian, dan Kevin akan menerjemahkan satu persatu dari bunga-bunga yang cukup indah ini, karena kebetulan bunga spiritualnya Kevin juga ada di sini, yaitu bunga sunflower. Ya, makanya channel YouTube-nya Kevin simbolnya adalah tengkorak dan bunga matahari ya, ada di sebelah kanan. Oke, kita bahas dulu tentang sunflower atau bunga matahari. Bunga matahari ini adalah simbol dari kebahagiaan dan juga optimisme. Makanya Kevin sebut viewersnya Kevin adalah sahabat kebahagiaan. Karena ini juga ada filosofinya juga dari Kevin yang memang menjadikan sunflower ini sebagai simbol kebahagiaan. Sehingga apapun yang dilakukan penuh dengan optimisme, penuh dengan kebahagiaan. Bunga matahari dengan bentuk yang menyerupai matahari ya tentunya ya sahabat bagian, ini melambangkan tentang kegembiraan, optimisme, dan energi positif. Secara spiritual, sunflower ini mencerminkan tentang kekuatan untuk memancarkan cahaya bahkan dalam situasi sulit. Sehingga ketika berada di kondisi terdesak atau apapun, selalu menemukan sebuah cahaya di situ. Ada cahaya di setiap perjalanan. Dan pastinya energinya adalah terlindungi dan juga diberkati. Sunflower atau bunga matahari ini juga simbol dari kesetiaan dan juga kesetiaan kepada sumber ilahi. Karena matahari selalu menghadap pada matahari. Dan ini adalah simbol dari kesetiaan dan hubungan dengan sumber energi dan juga cahaya ilahi. Ini mengajarkan kita untuk tetap terhubung dengan tujuan spiritual kita dan akan selalu bertoleransi kepada banyak hal. Karena kesetiaan yang muncul di dalam diri akan mengarahkan nilai-nilai spiritual yang jauh lebih tinggi. Ini adalah sunflower. Lalu selanjutnya, sunflower atau bunga matahari ini memiliki makna tentang sebuah kelimpahan dan juga vitalitas. Matahari ini melambangkan tentang kelimpahan dan juga kehidupan yang penuh dengan semangat. Dan sunflower ini memiliki makna tentang menginspirasi seseorang untuk menghargai kekuatan hidup yang ada di sekitar, termasuk alam semesta. Dan ini adalah bunga yang positif untuk sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu selanjutnya adalah bunga daisy atau bunga aster. Bunganya sederhana, hampir sama seperti bunga sunflower ya sahabat bagian, tapi biasanya tuh bunganya kecil ya. Bunganya kecil, warnanya tuh beragam, ada yang putih, ada yang kuning. Tapi bunga daisy di sini yang digambarkan warnanya adalah putih. Dan bunga aster atau bunga daisy ini melambangkan tentang kebijaksanaan dan juga keabadian. Karena aster melambangkan tentang kebijaksanaan dan pengertian yang mendalam. Dalam spiritualitas sahabat bahagiaan, bunga ini sering dikaitkan dengan bimbingan ilahi dan perjalanan jiwa menuju kebahagiaan abadi. Dan kebahagiaan abadi itu datangnya bukan dari orang lain, bukan dari sesuatu hal, tapi datangnya dari pribadi. Dan bunga daisy ini atau bunga aster juga memiliki makna tentang sebuah harapan serta kepercayaan. Aster atau bunga daisy ini membawa pesan untuk selalu percaya pada kekuatan harapan, karena kehadirannya memberikan sebuah energi optimisme dan juga ketenangan untuk membantu seseorang melewati masa-masa sulit. Dan apapun yang terjadi, selalu ada seseorang yang akan hadir untuk menemani kamu dalam situasi sulit, sehingga tidak merasa sendirian. Karena banyak hal-hal yang mungkin bisa menjadikan sumber kekuatan untuk bisa melalui masa-masa sulit itu. Dan bunga daisy atau bunga aster ini juga melambangkan tentang sebuah cinta sejati dan juga keanggunan. Dalam berbagai budaya sahabat bagian, aster ini dikaitkan dengan cinta sejati, cinta yang murni, atau sebuah keanggunan.
Dan kehadirannya mengingatkan kita untuk menghargai cinta dalam berbagai bentuk. Maka selalu menghargai dan selalu bertoleransi saat bahagiaan. Ini adalah makna yang positif. Lalu adalah bunga anemon. Ini bunga anemon ada di sebuah lagu. Ada di sebuah lagu dari band Jepang, namanya adalah Lard Angel atau Laruku. Itu ada judulnya namanya Anemone atau Anemon. Kalau orang Jepang kan nyebutnya Anemone ya. Kalian cek aja ya video lagu Lard Angel yang judulnya adalah Anemone atau Anemon. Kita bahas dulu tentang apa sih makna bunga spiritual ini. Yang pertama, bunga anemon ini memiliki makna tentang sebuah proteksi dan juga kepekaan. Dalam tradisi spiritual saat bagian, anemon ini sering dianggap sebagai bunga pelindung karena energinya membantu seseorang lebih peka terhadap lingkungan dan juga energi spiritual. Dan ini adalah energi-energi yang memiliki sebuah empati yang cukup kuat sehingga mudah bisa merasakan apapun yang ada di sekeliling. Dan bunga anemon ini juga bisa menyimbolkan tentang sebuah kesedihan atau sebuah harapan baru. Makanya rata-rata energi penuh dengan empati dan juga melo. Empati dan juga melo. Bunga anemon ini meskipun dalam beberapa budaya melambangkan tentang sebuah kesedihan atau melambangkan tentang sebuah kehilangan atau duka, ini juga bisa menjadikan sebuah simbol harapan baru, terutama setelah melewati masa-masa sulit. Ketika sedih, menikmati sedihnya, merasakan kesedihnya, berempati, bersimpati, dan kemudian bisa bangkit. Dan memang rata-rata memang seseorang yang terkoneksi kepada bunga anemon atau bunga anemo ini bisa merasakan sebuah penderitaan yang dialami. Dan selanjutnya adalah menghargai setiap luka yang ada sehingga dia bisa bangkit dan juga tumbuh. Lalu bunga anemon ini juga memiliki makna tentang sebuah koneksi dengan dimensi spiritual. Karena anemon sering diasosiasikan dengan koneksi ke dunia spiritual. Dan kehadirannya ini dianggap mampu membuka jalan untuk bisa berkomunikasi dengan intuisi atau energi ilahi atau entitas atau energi lain atau energi astral. Dan bunga anemone ini adalah sebuah simbol seseorang yang memang bisa melihat segala sesuatunya dari jiwa, sehingga bisa merasakan bagaimana orang lain ini mengalami sebuah peristiwa atau hal lain sebagainya. Dan meskipun mudah sekali sedih ketika melihat energi sekeliling yang buruk atau yang sedih, ini seseorang yang memiliki kepekaan spiritual akan merasakan hal yang sama, sehingga empatinya cukup luar biasa. Namun jangan sampai bertemu dengan orang-orang yang NPD atau orang-orang yang narsistik, karena bisa menguras energi yang dalam. Oke, ini adalah energi yang luar biasa untuk sahabat bagian yang memilih pel terakhir. Bunganya adalah sunflower, bunga daisy, dan juga anemon. Dan ini adalah rata-rata orangnya romantis sih. Orangnya romantis, penuh dengan emosional yang mendalam, serta puitis. Oke. Lalu selanjutnya sahabat bagian, untuk warna aura atau cakra, warnanya adalah ungu, warnanya adalah orange dan juga kuning. Ini mungkin sering Kevin sebutkan ya, bukannya memamerkan diri atau apa, kita sharing ya, kita sharing. Karena bunga ini adalah bagian dari Kevin juga, bagian dari bunga spiritualnya Kevin. Dan warna auranya adalah ungu. Nah, warna ungu letak cakranya ada di cakra ajna atau di cakra mata ketiga. Dan ini adalah pusat komando tentang sebuah kreativitas. Rata-rata sahabat bagian yang memilih pel terakhir ini adalah orang-orang yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Kamu adalah seseorang yang inovatif. Kamu punya banyak sekali ide-ide yang luar biasa, sehingga menciptakan hal-hal yang baru.
Dan letak cakranya yang paling kuat ini ada di ajna atau di mata ketiga. Dan rata-rata orangnya memang sangat intuitif sekali. Oke. Lalu selanjutnya adalah warnanya adalah orange ya, sahabat bagian. Warna orange di sini untuk kalimat oracle-nya adalah happiness dan juga ideation. Happiness tentang sebuah kebahagiaan. Ideation tentang sebuah inspirasi penuh dengan ide. Dan kalian sahabat bagian memiliki potensi memberikan sebuah suasana bahagia untuk orang lain dan juga diri sendiri. Mungkin senyum adalah jalan ninja kamu. Kamu ramah kepada siapapun, ramah terhadap diri sendiri. Berkaitan dari cakra, untuk cakra yang paling kuat ini ada di sakral cakra. Letak cakra yang paling kuat ada di sakral cakra kamu, atau di cakra savadhisthana, atau seks cakra, atau di cakra seks. Dan energi ini adalah energi kekuatan untuk bisa mengikuti apapun yang disukai atau apapun yang menjadi sebuah keinginan atau kebutuhan. Dan warnanya adalah orange. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah warnanya adalah kuning. Warna kuning ini letak cakranya ada di cakra solar plexus, atau di cakra manipura, atau di cakra perut. Warnanya adalah kuning sahabat bagian. Dan kalimat oracle-nya adalah illumination atau pencahayaan. Ya, selalu menemukan sebuah cahaya meskipun dalam keadaan sulit. Selalu memberikan sebuah cahaya atau inspirasi kepada berbagai orang. Dan letak cakra yang paling kuat ini adalah di solar plexus, yaitu bagaimana mengendalikan sebuah ego, bagaimana mengendalikan diri setelah mengolah beberapa hal, termasuk informasi, termasuk beberapa hal yang sifatnya adalah keilmuan, bisa mengolah hal itu menjadi sesuatu hal yang menginspirasi. Dan illumination ini terhubung kepada energi sunflower atau matahari, sehingga energinya adalah sesuatu hal yang memang penuh dengan semangat, sesuatu hal yang sifatnya adalah menerangi. Ini simbol dari energi sahabat bagian yang memilih pel yang terakhir atau pel yang keempat. Warnanya adalah ungu, orange, dan juga warna kuning. Oke, luar biasanya sahabat bahagiaan yang memang terhubung kepada potensi diri kamu dan juga energi-energi spiritual yang luar biasa. Lalu apa sih fungsinya bunga-bunga di sini? Ini bisa menjadikan sebagai simbol kamu, atau mungkin juga sebagai penghias ruangan kamu, sebagai bunga-bunga yang bisa meningkatkan kemampuan spiritual saat kebahagiaan. Karena kita juga butuh katalisator, butuh benda sebagai objek ya, atau sebagai alat. Dan bunga ini bukan hanya sebagai alat atau benda, tapi bunga adalah bagian dari kehidupan. Karena bunga juga memiliki energi kehidupan. Sehingga ketika kita menggunakan bunga ini sebagai hal yang positif, maka akan mencerminkan hal yang positif juga kepada diri kita. Dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai aksesoris, apapun juga, untuk bisa mengingatkan sahabat kebahagiaan terhadap potensi spiritual ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Walaupun panjang dan lebar, kalian bisa ikutin timestamp-nya aja, bisa lompat ke file-file yang kalian pilih ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga saat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya. Mau personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.